sudah bisa membaca kitab Allah, baru kita bisa mendirikan sholat. Lihat sini, perintahnya mendirikan sholat dulu, baca kitab dulu. Baca kitab dulu. Kalau membaca melihat apa tidak? Kalau kita sudah melihat, berarti kita akan bisa ingat yang kita lihat. Baru mendirikan sholat. Maka sholat jelas perintahnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wah, berlimpah di sini. Berlimpah kebahagiaan. Berlimpah nikmat di sini. Kalau nikmat sudah berlimpah, dan nikmat yang terbesar adalah Allah itu sendiri. Ingin gak membagikan ini pada orang lain? Ingin. Makanya saya itu senang kalian datang di sini. Kalau saya tidak bagikan nikmat ini, saya juga bisa sakit. Saya ingin bagikan nikmat ini. Rezeki ini mau saya bagikan. Itu namanya wa anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara terang-terang. Lalu Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan taburo, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tijarah. Makanya Allah bilang, mau nggak kalian berdagang dengan aku? Mau? Mau berdagang dengan aku? Kalau nggak mau, bodoh. Berniaga dengan Allah itu tidak akan pernah rugi. Makanya jual beli bahasa Qur'annya adalah baya'a. Baya'a jadi baiat. Begitu dengar kata baiat, serem lagi. Padahal kata dasarnya adalah baya'a yubayi'u baiatan. Baya itu artinya jual beli. Jadi sebetulnya kalau kita ngerti aslinya, seremnya itu nggak ada. Serem karena kita menangkap dari orang mengatakan itu. Wah, di baiat serem jadi. Padahal baiat dari kata baya'a. Apa artinya baiat tadi? Jual beli. Kata dasar lain namanya tijaroh, berniaga. Mau berniaga dengan Allah? Caranya sudah tahu? Nah, disitulah perlu orang yang bimbing. Kalian mau transaksi rumah saja, perlu ada notaris bukan? Perlu ada notaris. Makanya Nabi Muhammad saat itu mengatakan, aku hanya menjadi saksi perniagaan kamu dengan Tuhan. Makanya para nabi, para rasul itu hanya saksi. Makanya para guru, para mursyid, para bijak, para suci itu di zamannya masing-masing hanya menjadi saksi melegalkan sebuah perniagaan. Kalian jual beli rumah saja perlu ada saksi, perlu ada notaris tercatat. Gimana nih, ngerti? Oke, pelan-pelan ngajinya sudah dibuat pelan-pelan nih, 5 km per jam. Diulang-ulang supaya tidak salah persepsi. Makanya ngaji dengan saya usahakan jangan ngantuk. Maka kalau ngaji di sini jam 9, usahakan pagi-pagi khusus hari Selasa minum jus. Jangan makan cireng. Tunuh. Khusus Selasa aja. Selasa mau ngaji di sini jus biar tidak salah persepsi. Makan ikannya salmon sekali aja Selasa. Jadi tijarah itu berniaga. Gimana cara berniaga dengan Allah? Rasulullah mengatakan, jual dirimu kepada Allah. Pasti Allah akan membelinya. Setelah kamu jual dirimu kepada Allah,
jangan kau jual dirimu pada yang selainnya. Ketika kamu menjual dirimu pada yang selain Allah, padahal kamu sudah jual dirimu pada Allah, itu yang namanya selingkuh kepada Allah. Selingkuh kepada Allah, bahasa Qur'annya namanya syirik. Menduakan Tuhan, padahal dia sudah jual dirinya kepada Tuhan. Punya mobil sudah dijual ke orang, dijual lagi ke orang lain. Tentu saja ada urusan hukum. Suka kalian menjual diri kepada Allah? Suka. Cuman gak pernah sadar. Suka baca bismillah? Suka. Cuman gak disadari. Coba kalau bismillah disadari. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang. Sesungguhnya aku datang ke semesta ini karena diutus olehmu untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu, Rahman dan Rahim. Bikin komitmen dengan Allah. Ya Allah, mulai hari ini aku akan jadikan diriku kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu pada seluruh makhluk yang di semesta ini. Tidak boleh lagi ada satu orang pun yang terluka hatinya oleh kehadiranku. Tidak boleh ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiranku. Dibikin komitmennya dengan Allah. Itu namanya jual beli. Suka baca bismillah? Suka. Begitu apa tidak? Tidak. Rek ini cuma baca bismillah naik motor. Bismillahirrahmanirrahim. Gelayang. Begitu ngagelayang teh ka jalan. Aya batur ngahalangan tidit, tidit. Cenah Rahman dan Rahim. Cenah wakil Allah. Kadupak sedikit. Gitu apa kalian? Gitu apa tidak? Sebenarnya saya malas nanya. Karena memang begitu. Jadi antara bismillahirrahmanirrahim dengan prak-prakan dalam hidupnya itu tojaiyah. Tidak ada cerminan kalau dia itu adalah wakilnya Tuhan. Tidak ada cerminan kalau dia kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kepanjangan tangan Tuhan, Allah itu maha cinta. Allah berbuat baik bukan karena kebaikan kita. Harusnya tidak usah menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Makanya saya tempoh hari membuat judul ceramah, belajar berterima kasih pada orang yang diberi. Karena selama ini orang yang memberi selalu menuntut terima kasih pada yang diberi. Padahal kalau tidak ada orang yang mau diberi, tidak ada sebuah pemberian. Sabeunghar-beungharna urang lamun eueuh nu bisa dibere, tidak ada kebaikan kita. Makanya berterima kasihlah pada orang yang mau diberi. Makanya kalau saya banyak orang antri di sini minta sembako, saya bilang sama panitia, jangan kalian memaksa orang lain harus berterima kasih. Ucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Mau diberi, karena tidak ada kebaikan tanpa mereka. Naik atuh sedikit kelas kita tuh, yang di situ-situ saja. Naik kelas sedikit. Sampai sini mengerti? Oke. Sering berniaga dengan Allah. Tapi kita tidak sadar kalau itu adalah sebuah perniagaan. Suka baca alhamdulillah? Suka? Kapan? Menang duit? Alhamdulillah. Cager? Alhamdulillah. Gering mah henteu. Itu namanya kita masih memilah, serakah pada yang diinginkan, kemudian kita menolak yang tidak diinginkan. Bohong. Kalau sudah alhamdulillah, dihina tidak akan tumbang, dipuji tidak akan terbang, karena segala puji habis buat Allah. Selami kata-kata itu, ya Allah, segala puji habis buatmu. Aku berbuat baik pada siapapun, tidak perlu orang membalas kebaikanku, karena yang berbuat baik bukan aku, yang berbuat baik adalah engkau. Aku hanya menjadi kepanjangan tanganmu untuk melakukan kebaikan ini. Tidak ada jasaku. Gitu apa tidak? Tidak. Karena semua kata-kata itu tidak diselami.
tidak diselami sebagai sebuah perniagaan. Oleh itu kita berniaga loh. Kalau berniaga dengan Allah tidak akan rugi. Buktikan. Kalau sudah di tingkat kesadaran itu, tidak ada ruginya. Orang berterima kasih pada kita, tidak berterima kasih, santai saja. Kenapa? Karena sadar semua kebaikan yang saya lakukan bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk diri saya sendiri. Dan setiap pemberian yang saya lakukan bukan buat siapa-siapa, itu adalah pemberian buat diri saya. Sadar nggak gitu? Data sadar wae tiba heula. Gitu wae. Peditnya audzubillah. Makanya rugi terus. Ya. Sudah ngasih ke orang diomongkan. Tidak tahu diri. Kenapa ibu? Hanya mengucapkan terima kasih saja kepada saya. Wah, cenah alhamdulillah segala puji habis ke Allah. Kumari maneh kitu wae. Buka era. Karena itu tidak disadari sebagai sebuah perniagaan. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perniagaan. Perniagaan. Maliki yaumiddin, hanya engkau yang berhak menghukum, hanya engkau yang berhak menilai, hanya engkau yang berhak untuk menentukan, menghakimi. Maka di Quran dikatakan inna rabbaka huwa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang berhak mengatakan dia sesat atau tidak sesat di jalannya. Manusia macam kita tidak ada haknya siapapun itu. Tapi banyak manusia yang merasa dirinya seakan-akan lebih berhak menilai orang. Bilang ini salah, ini tidak bagus. Hanya berdasarkan penilaiannya sendiri. Berniaganya gagal. Akibatnya tijarahnya, bayaannya tidak sukses. Paham? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sampai mana nih? Oke, lanjut dulu. Walladzi auhayna ilaika minal kitab huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha biibadihi la khabirun basyir. Ini lanjutan nih. Tadi Al-Fatir ayat 30. Ya? Oh, sorry. Itu baru Al-Fatir ayat 29 yang tadi ya. Oke. 30 dulu. Ya, supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala. Nah, ini dalam tanda kutip. Saya tidak punya terjemahan lain. Kalau diterjemahkan berbeda nanti pusing. Tetapi lihat bahasanya. Liwaffiyahum ujurahum. 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 Dari kata ajrun. Ajrun dari apa? Zat. Bahasa Urdunya apa? 6. Wujud. Jadi sebetulnya pahala yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Mau dapat apa? Mau dapat uangnya atau mau dapat Allahnya? Mau dapat rumahnya atau yang punya rumahnya? Kalian tuh pergi umroh, pergi haji, cari rumahnya. Tidak cari yang punya rumah. Padahal Allah bilang li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Gak ngerti. Ayo kita lihat. Tadi Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-29, apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang sudah dianugerahkan kepadanya. Siapa yang akan dianugerahi rezeki oleh Allah? Yang rajin membaca kitab Allah.
Ya, awas, kitab Allah yang ada di mana? Di sini. Sudah tahu cara bacanya? Belum. Pengen tahu? Kalau pengen tahu, ya cari tahu kepada yang tahu. Awas, jangan cari orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Cuman sok tahu. Awas, cari orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Ya. Nah, ketika kita sudah berhasil membaca kitab Allah ini, maka kita berniaga dengan Allahnya jadi luar biasa, tidak akan ada ruginya. Maka di ayat selanjutnya dikatakan, supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari keutamaannya. Keutamaan bahasa Qur'annya adalah fadilah. Makanya min fadlihi. Tadi saya tanya, siapa orang yang diberi keutamaan oleh Allah? Masih ingat? Siapa tadi? Siapa? Siapa? Bani Israel. Baru di ruangan ini udah lupa. Kan tadi udah dibacakan ayatnya, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alam. Jadi yang diberi fadilah, kaum yang diberi fadilah itu adalah orang yang berjalan menuju Allah. Siapapun itu. Awas, Bani Israel tidak mengacu pada kelompok tertentu. Siapapun yang mau berjalan menuju Allah pasti dapat fadaltukum alal alamin, dapat keutamaan. Apa keutamaan dari Allah yang paling utama? Apa? Apa? Ya Allah. Mau cari apanya coba dari Allah? Kalau bukan Allahnya. Kurawa itu kalah menghadapi Pandawa, padahal gurunya sama kan, Krishna. Karena Kurawa itu kepada Krishna minta senjata, minta tentara. Kalau Kurawa mintanya itu, kalau Pandawa sama Krishna mintanya apa? Cukup guru sebagai sais di kudaku. Itu yang bikin menang perangnya. Cerdas. Kurawa mah mintanya senjata dan tentara, material. Tetapi Pandawa minta Krishnanya langsung berdiri di kereta kudanya. Keren gak? Siapa yang mau nembak Krishna? Tentaranya punya Krishna, senjatanya bukan Krishna. Makanya kenapa kalian itu cari uang yang segede pintu gak dapat-dapat? Karena selama ini kalian kerja cari duit. Coba sekarang rubah, cari yang punya uang. Pengen tahu caranya? Nah, ini agak mahal. Nanti tunda dulu. Karena ini topik ini nanti jadi tidak fokus. Nanti gimana caranya cari yang punya uang? Kalau udah tahu ilmunya, hidup ini banyak gratisnya, banyak berkahnya. Di situ kita akan merasakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Dan itu